Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wow, semuanya pasti sehat-sehat dan baik-baik saja ya nak. Wow, ibu rindu sekali bertemu dengan anak-anak ibu sekalian. Akan tetapi keadaan dan situasi kita saat ini yang membuat kita tidak bisa datang ke sekolah. Akan tetapi meskipun kita tidak bisa datang ke sekolah, kita tetap melaksanakan pembelajaran. Belajar dari rumah melalui video ibu pada pagi ini. Nah, semua pasti sehat ya kan nak di rumah ya? Iya, ibu doakan selalu anak-anak kami sehat dan menjadi anak yang pintar. Kita doakan juga cepatlah berlalu virus corona supaya kita bisa bertemu kembali belajar di sekolah. Nah, hari ini kita mau belajar, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati Tuhan dan kita menjadi anak yang pintar. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Demikianlah lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan. Semoga itu menambah kekuatan bagi kita dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Jiwa nasionalisme kita untuk mencintai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Nah, Ibu sangat senang sekali pada hari ini ya nak. Karena di mana pada hari ini kita akan belajar di kelas 5 SD dengan materi sehat itu penting. Apa? Sehat itu penting. Dengan subtema cara memelihara organ peredaran darah manusia. Ya, tadi kita belajar apa? Sehat itu penting. Ya karena dengan subtema cara memelihara organ peredaran darah manusia. Nah, seperti yang Ibu bilang, kita hari ini belajar tentang sehat itu penting. Dan subtema cara memelihara organ peredaran darah manusia. Sebelum kita sampai ke materi pembelajaran itu, ayo, ada yang masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu? Oh iya, pintar. Ada lagi? Oh iya, bagus. Iya. Kita belajar tentang bagaimana tubuh yang sehat dan yang kuat pembelajaran minggu yang lalu. Karena bagaimana manfaat tubuh yang sehat dan tubuh yang
kuat. Iya, itulah pembelajaran kita minggu yang lalu. Sebelum kita sampai ke materi pembelajaran, Ibu akan mengajak kita dulu supaya semangat. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat ya. Siap-siap ya nak, bangkit berdiri. Oke, kita semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi sekali lagi ya nak. Tepuk semangat. Semangat. Satu lagi, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Sekali lagi, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari intonasi yang tepat. Dalam membaca pantun, kita harus memperhatikan kekerasan bunyi, karena keindahan pantun terletak pada kekerasan bunyi. Mari kita baca bersama pantun berikut ini. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Sekarang adik-adik perhatikan pelafalannya. Ketika melafalkan kalimat pertama dan kedua, kalian bisa melafalkan dengan lafal yang pelan dan intonasi yang jelas, seperti ini. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Pada kalimat ketiga, kalian bisa melafalkan dengan nada yang cukup tinggi dan intonasi yang tegas seperti ini. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Ketika melafalkan kata bersungguh-sungguh dan ketinggalan, gunakan intonasi yang tegas agar pesannya dapat tersampaikan. Jika masih merasa sulit, kalian bisa membacakan pantun dengan memberikan tanda garis miring pada pantun sebagai tanda berhenti sejenak. Tanda berhenti sejenak ketika membaca pantun dapat memberikan keindahan bunyi pantun. Agar tidak bingung, perhatikan penulisan pantun berikut ini. Anak ayam, garis miring, turun 10, garis miring, mati 1, garis miring, tinggal 9, garis miring. Tuntut ilmu, garis miring, bersungguh-sungguh, garis miring. Satu pun, garis miring, jangan ketinggalan, garis miring. Bisa kalian lihat setelah kata anak ayam ada tanda garis miring yang berarti berhenti sejenak, yang jika dibaca harus seperti ini. Anak ayam turun 10, bukan seperti ini. Anak ayam turun 10. Begitu juga untuk kalimat berikutnya. Setelah dapat melafalkan pantun dengan baik, selanjutnya mari kita belajar membuat pantun. Coba perhatikan pantun berikut ini. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Ayah bingung, ibu bingung, melihat aku tiba-tiba tertawa. Bisa dilihat bersama isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris ke-1 dan kedua adalah cangkak pantun. Lalu bait pantun terdiri dari 4 baris. Berdasarkan pantun yang dibacakan tadi, terdapat bunyi pantun AB, AB. Coba kamu perhatikan pantun yang dibacakan tadi sekali lagi. Bunyi
akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, yaitu bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Demikian materi pada kali ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Ketika melafalkan pantun, kita harus memperhatikan kekerasan bunyi dan intonasi suara. Bait pantun terdiri dari 4 baris. Nah, materi berbalas pantun Hari ini adalah yang pertama, dengan kita mengamati video pembacaan pantun, anak-anak kami bisa mengikuti, mencontoh cara membaca pantun yang benar, serta menuliskan isi dari pantun tersebut. Tujuan yang kedua adalah setelah kita mengamati video pembacaan pantun, anak-anak kami bisa membuat pantun dengan karyanya sendiri, dengan bahasanya sendiri, dan membuat amanat dari pantun yang tersebut. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah dengan mengamati video tentang gangguan peredaran darah manusia, anak-anak kami bisa menyebutkan apa-apa saja penyakit peredaran darah yang mengganggu manusia, ya karena, dan cara mencegahnya. Yang keempat, setelah mempelajari video gangguan peredaran darah, anak-anak kami bisa membuat bagan peredaran darah pada manusia. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah. Lakukanlah olahraga secara teratur agar sehat peredaran darah. Nah, ayo anak-anak, siapa yang mengerti pantun yang ibu bacakan? Ibu ulangi ya. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, bersilat lidah. Lakukanlah olahraga secara teratur agar sehat peredaran darah. Nah, apa artinya pantun yang ibu bilang tadi? Siapa yang tahu? Wow, pintar ya. Nah, artinya adalah pandai berkata, pandai bertutur itu adalah sampiran, ya, karena baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah, itu adalah sampiran. Lakukanlah olahraga secara teratur agar sehat peredaran darah, itu namanya isi. Nah, jadi di dalam isi ini menyatakan bahwa ketika kita berolahraga secara teratur, maka peredaran darah kita sehat, ya. Kalau orang yang berolahraga secara teratur, maka peredaran darahnya sehat. Apa contoh olahraga, nak? Misalnya bersepeda setiap pagi. Dimana kalau kita bersepeda setiap pagi, maka organ-organ peredaran darah kita ini, darah kita akan mengalir, mendapatkan oksigen. Ya kan, mendapatkan oksigen, maka tubuh kita menjadi sehat. Ya, karena kita terus olahraga pagi menghirup udara, oksigen dari luar lingkungan rumah. Beda kalau kita tidur saja. Kalau kita tidur saja, maka tubuh kita akan lemas dan sakit sehingga peredaran darah kita terganggu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana peredaran darah manusia dan gangguannya, mari kita saksikan video yang berikut ini. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia
disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Dari video yang sudah Ibu saksikan, ayo siapa bisa menyebutkan apa isi dari video tersebut? Wow, isi dari video tersebut bagaimana gangguan-gangguan yang terjadi pada peredaran darah manusia. Misalnya apa? Yang pertama adalah hipertensi. Apa itu hipertensi? Gangguan dari darah, peredaran darah, di mana tekanan darah kita hiper, tinggi, ya, melebihi batas normal, hipertensi. Ayo, apa yang menyebabkan hipertensi, nak?
Dan siapa yang pernah melihat hipertensi itu, darah tinggi? Siapa pernah lihat di lingkungan keluarga kita? Ibu kita, ayah kita, nenek, dan saudara-saudara lain pernah mengalami darah tinggi ya kan, Nak? Nah, darah tinggi ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan stroke. Ya, bisa stroke ringan dan stroke berat. Di mana karena terlalu tinggi, apalagi kalau dia tekanan darah tinggi terjatuh. Ya, karena terjatuh mengakibatkan stroke, maka badannya bisa tidak bergerak lagi, mati ya Nak, sudah lumpuh, stroke. Oleh karena itu, penyakit hipertensi ini supaya menghindarkan makanan-makanan yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi, darah tinggi. Nah, kalau anak-anak kami di rumah pasti belum pernah mengalami gangguan hipertensi ya Nak. Pasti yang di rumah mengalami hipertensi adalah ibunya, bapaknya, ya karena pusing. Atau gara-gara anaknya banyak ulah, nakal, membuat orang tua kita jadi pusing, naik tekanan darah tingginya. Oleh karena itu, patuhilah nasihat orang tua supaya orang tua kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, lawan katanya hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini di mana dia kurang istirahat, kurang tidur, sehingga tensinya turun, tekanan darahnya turun, sehingga dia bisa pusing juga, pusing, oyong, ya karena dan bisa juga stroke, ya. Nah, yang ketiga adalah sakit apa lagi? Peredaran darah kita, leukemia, ya, yang menyebabkan sampai ke kanker darah. Nah, ini juga gangguan peredaran darah pada manusia. Apalagi yang keempat, seperti gambar ibu, varises. Varises itu apa? Di mana pada betisnya terdapat urat-urat kaki yang menonjol. Pada betisnya terdapat urat-urat kaki yang menonjol. Ini juga termasuk gangguan peredaran darah manusia. Nah, demikianlah video yang ibu saksikan, itu isinya. Bahwasanya ketika kita tidak menjaga makanan kita, ketika pola hidup kita tidak sehat, maka seluruh peredaran darah kita ini terganggu dan mengakibatkan kita sakit. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sakit gangguan peredaran darah pada manusia? Yang pertama, kita harus rajin berolahraga, pintar. Yang kedua, kita harus banyak istirahat. Yang ketiga, kita memakan makanan yang sehat, makanan yang bergizi secara sehat dan teratur. Ikutilah pola makanan yang sehat dan yang bergizi. Yang keempat, ya, banyak minum air putih. Nah, belajar dengan baik ya kan tentang cara-cara kita supaya terhindar dari gangguan peredaran darah manusia. Ya. Nah, demikianlah ibu sudah menjelaskan bagaimana tadi pantun, apa itu pantun ya kan Nak, dan sampai kepada cara menjaga kesehatan dari organ peredaran darah pada manusia. Oleh karena itu, nanti ibu akan memberikan LKPD. Ya, LKPD ini lembar kegiatan peserta didik. Ya, ibu akan berikan di mana anak-anak kami disuruh membuat bagaimana pembelajaran kita yang hari ini. Ya, pembelajaran pantun. Buatlah sebuah pantun nasihat. Ayo, harus bisa ya Nak. Buatlah sebuah pantun jenaka yang lucu, harus bisa ya. Dan buatlah bagan peredaran darah pada manusia, harus kita bisa mengerjakannya Nak. Nanti LKPD-nya ibu kirimkan, dikerjakan di rumah dengan baik dan benar. Boleh dibantu oleh orang tua kita, tapi yang mengerjakan LKPD adalah diri sendiri, jangan orang lain, jangan orang tua ya Nak, supaya nilainya adalah nilai dari diri sendiri. Boleh dibantu, tapi bukan orang tuanya yang mengerjakan. Kerjakan LKPD kita tentang membuat bagan organ peredaran darah pada manusia ya. Nah, semua senang dengan pembelajaran pada hari ini? Oh, semua senang ya? Ya, pintar. Semua berbahagia Nak?
Oleh karena itu kita semua bertepuk tangan dulu ya. Bertepuk tangan atas pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu sebelum Ibu menanyakan apa isi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita dulu tepuk guru. Bagaimana tepuk guru? Ya, tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai. Yes, yes, yes. Ya, kita ulangi. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai. Yes, yes, yes. Ya. Nah, itulah tepuk guru, bagaimana cara kita menghormati guru yang sudah memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada anak-anak kami semuanya dimanapun berada. Biarlah kita tetap mendoakan guru kita ya, karena pembelajaran apa yang bisa kita peroleh pada hari ini? Ayo, pembelajaran apa yang bisa kita peroleh pada hari ini? Yang pertama kita bisa membuat pantun, membaca pantun ya karena, dan menjelaskan jenis-jenis pantun. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka. Yang kedua, kita bisa menjelaskan apa isi pantun yang kita buat tadi. Yang ketiga, kita juga bisa belajar tentang bagaimana memelihara kesehatan. Bahwasanya kesehatan itu sangat penting bagi hidup kita. Dan yang keempat, kita juga belajar tentang video, gangguan peredaran darah pada manusia. Sehingga kita bisa mengetahui apa saja gangguan peredaran darah pada manusia dan menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tidak terkena gangguan dari peredaran darah pada kita. Sehingga kita bisa sehat pada hari ini karena kita menjaga hidup kita tetap sehat. Dan Ibu juga tetap mengingatkan, supaya kita terhindar dari virus corona, maka kita tetap rajin mencuci tangan, kalau keluar rumah memakai masker, dan ingat menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona dan kita baik-baik saja. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami senang. Kalau anak-anak kami semua senang, pintar, Ibu juga senang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan atas pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita bertepuk tangan semua buat pembelajaran kita pada hari ini. Dan kerjakan tugasnya dan dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa dikirim, ditulis namanya dengan baik dan benar. Semoga anak kami menjadi pintar. Terima kasih. Salam.